wala yuhibbuhul haqqu ta'ala, dan tidak bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala hatta yabghadad dunya wa ahlaha, sehingga dia dingin terhadap dunia dan ahli dunia. Dua syaratnya. Hatinya harus tidak ada dunia, dan jangan kumpul sama orang yang cinta dengan saya. Ketemu walaupun ustaz ni kok ngomong sama saya cerita orang kaya. Apa kau ni? Ada cerita lain, orang kaya dia cerita. Gandrung juga apa kau ni? Boleh kita ceritakan semua, kaya ke, sedang ke, miskin, kita bahas semua. Tapi kok ketemu kagum sama orang banyak duit. Oh, Masya Allah, itu duitnya tak berseri gitu. Tak berseri pula sebenarnya. Aduh, saya langgar ni. Ya, mohon maaf, kita bukan nganukan. Awak tu, mohon maaf, pembawa agama. Jangan bercerita begitu. Ya kan? Nanti malam Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas izinnya subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Al-Minah Hussaniyah. Tambahan dari pembahasan yang lalu, ini banyak pendapat daripada ulama tentang masalah taubat dan juga masalah zuhud yang kemarin. Ya, kemudian selanjutnya Abul Hasan Ali bin Al-Muzayyin rahimallahu taala berkata, ini pendapat ahli pakar ya, ahli dalam masalah pembersihan diri. Nah, Ali bin Al-Muzayyin rahimallahu taala berkata, "Lau zakaitum rajulan hatta ja'altumuhu siddiqan." Kalaulah kalian menganggap seorang itu suci sampai kalian menjadikan mereka atau menganggap mereka siddiq, orang yang benar. Jadi orang ini banyak lihat ini seorang yang piawai dalam ilmu agama dan kita menganggap dia orang yang siddiq, sudah bersih karena akhlaknya bagus dan sebagainya. Boleh jadi seperti itu. Namun dikatakan di sini la ya'ba'ul haqqu ta'ala bihi wa huwa yusakinu dunya bi qalbi, tapi Allah tak peduli sama dia.
Apa sebab Allah tak peduli? Karena disebabkan tadi karena dunia masih ada di hatinya. Jadi yang tahu cuma dia sendiri. Kita ni menghukumkan zahir, tak masalah kita berbaik sangka, ini orang sudah baik dan sebagainya. Tapi dia sendiri yang lebih tahu. Selama dalam hatinya masih terikat dengan dunia, Allah pun tak pandang dengan rahmatnya. Ini kalau kita bicara tentang kedekatan kepada Allah, tidak boleh tidak. Dunia itu harus dikeluarkan dari mana? Itu agak berat. Makanya di samping taubat dibantu dengan zikir. Zikir itu diulang-ulang. Karir ayyuhal insan la ilaha illallah. Diulang-ulangi wahai insan, ucapkan la ilaha illallah. Kenapa diulang-ulang? Supaya Allah ada. Dirasakan Allah ada. Kalau ada Allah di hati, dunia keluar. Gitu deh. Kalau ada dunia di hati, Allah tak muncul. Rasa dengan Allah tak muncul. Tapi kalau Allah muncul di hati, dunia keluar dengan sendirinya. Ini bukan membuang dunia, tidak. Cuman olah saja bagaimana dirubah. Yang tadi cenderung kepada dunia harus cenderung kepada Allah SWT. Inilah urusan zikir ni. Ya, rukunnya dengan taubat dan sebagainya, zikir jalan terus. Ini proses. Ya, proses. Makanya sekarang ini jangan kita melihat dari penampilan ni. Dah hebat, belum tentu juga. Kerana masalah hati ni Allah yang lebih tahu. Kalaupun Allah, siapa lagi? Orang mukmin. Orang mukmin yang lebih tahu. Orang mukmin dia lebih faham. Ya, mohon maaf ni, orang mukmin masih banyak sekarang. Kadang-kadang dia tahu apa yang kita lakukan. Makanya dulu pernah saya sampaikan, seseorang ketemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah. Orang itu dikagumi orang lain dan dia pun melihat, Syekh melihat itu orang ini. Kata Syekh bilang, kau punya Tuhan ada di bawah telapak kaki aku, kata dia. Gimana? Bingung lah. Yalah, itu kau tak betul-betul tersinggung tu lah. Tapi kadang-kadang ada orang yang ngomong seperti itu untuk memperbaiki dia. Ya, untuk memperbaiki dia. Kau punya Tuhan ada di bawah telapak kaki aku tadi. Apa maksud kau? Dia angkat kakinya, duit. Ada duit dirham Pak di bawah telapak kaki Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu Tuhan kau, kata dia. Itu menunjukkan bahawasanya walaupun penampilan kau begitu indah dikagumi, tapi hati kau tak jauh dari itu. Bukan kita tak mau duit, enggak. Cuman jangan taruh di jangan taruh di hati, itu saja. Ya. Jadi jangan salah paham dengan tasawuf tu. Tasawuf tu bukan berarti kita suruh miskin, enggak. Silakan kau miliki apapun, namun jangan taruh di hati, itu saja. Kau simpan di hati, itu yang susah. Ya. Inilah konsep tasawuf itu seperti itu. Dan inilah yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Nabi itu kan paling sempurna dia. Nabi itu paling sempurna dia. Jadi memang ini konsep dia ulama buat ini sebagai renungan bagi kita. Ya. Lalu dikatakan kepadanya pula, ya, apabila dunia itu masih melekat di hatinya, diingin dunia di hatinya, tapi dengan sebab apa? Sebab untuk menyantuni saudara dia, untuk menyantuni keluarganya, atau yang lainnya yang wajib dia beri nafkah. Gimana nih? Itu pertanyaan. Aku miliki dunia masih tersimpan dalam hati, cuma aku mikirkan saudara, keluarga, istri, gitu deh. Orang-orang yang wajib diberi nafkah. Ditanya lagi macam mana? Dia jawab, wallahi, bersumpah dia. Wallahi, demi Allah, kata dia bilang. Dia bilang apa? Wallahi ma halaka man halaka min ahli tariq. Tidaklah yang membinasakan ahli tariqah
illa min halawatil ghina fi nufusihim, melainkan di dalam hatinya masih ada kemanisan dengan dunia. Saya kaya, ya. Kekayaan itu ada di hati saya. Saya punya alasan. Walaupun kekayaan itu ada di hati saya, tapi saya mau menyantuni keluarga. Salah ke? Salah masa juga. Apa sebab? Boleh menyantun keluarga, namun jangan taruh dalam kuncinya kan dalam hati ya tu. Itu. Ini berarti alasan cuma di mulut, hatinya taklah seperti itu. Itu yang berat ni, Pak. Ya. Kalau saya belajar ini, Pak, bukan barang gampang ini. Ya, prosesnya panjang, perlu waktu untuk membuang dunia di hati itu. Susah. Kalau khatib ni ngomong jangan cinta dunia, dia ngomong pandai je tu. Belum tentu kenyataan seperti itu. Kenapa? Saya ini masih dalam proses lah untuk membuang ini. Ya kan? Masih dalam proses ni. Nah, jadi agama ni kadang mudah diucapkan tapi sulit dalam pelaksanaan. Ayo. Saya sama ikhwan zikirnya, Bang. Ya. Pergilah ke rumah dia tu. Nah, dapat berita dari istrinya, marah-marah istrinya. Kenapa? Ini dia bilang, ini nyebut suaminya. Bodoh kata dia. Apa pula kau bilang suamiku bodoh? Suami dia kawan saya juga. Bahkan saya kagum dengan dia. Orang tu nabrak anak saya, anak dia bilang, di gang itu dia bilang. Dia ambil anaknya, dia pula minta maaf dengan orang nabrak tu. Anak saya salamin di jalan kata dia. Ya. Siapa yang tak cinta sama anak dia? Cobalah kita buat begitu. Kau tak berubah wajah dia, berubah posisi. Jadi dia cerita ni, artinya apa? Dia masih bisa mengendalikan dirinya walaupun dicinta dengan, kan dua ni Pak, fitnah dunia ni kan dua. Ketahuilah, kata Nabi bilang, fitnah yang terberat tu anak dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Yang membuat kita lupa kepada Allah tu apa? Dua, harta dengan anak. Harta anak ni kan dunia ni, Pak. Nah, kadang sayangnya kita sama anak pun kita bisa lalai dengan Allah SWT. Sayang dengan harta pun kita bisa lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maka saya katakan saya punya kawan itu dah luar biasa, Pak. Akhirnya orang itu menangis dia. Tak apa, saya bawa anak diurus semuanya. Kenapa? Sabarnya dia. Dia pula minta maaf. Anak yang ditabrak orang dalam gang. Sebenarnya dalam gang itu kan hati-hati. Tapi dia bilang anak aku salah main di jalan. Nah, itulah saya katakan kadang-kadang kita tak mampu tapi orang lain mampu. Yang lebih mampu lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi ini Pak menangis kita. Begitu harta dapat kasih, tapi Nabi tidur di atas tikar. Begitu Nabi bangun, Umar lihat ada bekas tikar di belakang Nabi. Nabi kalau tidur siang tu mohon maaf Pak ya, pakai kain ya dulu. Kain dari dada sampailah ke betis. Tidur siang, Umar datang. Tak sempat Nabi bersalin, Umar masuk. Nabi SAW duduk, aku lihat bekas tikar di belakang Nabi SAW. Nah, itu kata Umar bilang, ya Rasulullah, apa Romawi itu? Kaisar Romawi dengan tempatnya yang pantas. Kisrah di Parsi dengan tempat gedung yang pantas, dengan tempat tidur yang pantas. Kau Rasulullah, utusan Allah, penguasa semesta alam, mengutus engkau, kau tidur seperti ini. Nangis Umar. Nah, itu saya katakan ikut Nabi tak kuat. Harta dapat kasih. Tapi Nabi hidup dengan kesederhanaan.
Kita belum kuat, kita ya enggak masalah, tapi ada latihannya. Bagaimana jangan sampai kita terlalu mencintai dunia. Orang mencintai dunia pasti Pak, takut mati dia. Itu hukumannya ada berat. Hukuman berat bagi pencinta dunia pasti takut. Begitu kata ulama. Padahal kematian datang. Makanya kalau mengeluarkan dunia di hati, insya Allah jadi orang yang baik. Orang jahat ni kena berebut dengan apa? Dengan dunia. Jahat Pak, saling membunuh tu gara-gara dunia. Nah, sikut sana, sikut sini gara-gara dunia. Jatuhkan sana, jatuhkan sini gara-gara dunia. Cawe-cawe Pak. Jadi tasawuf ini Masya Allah luar biasa Pak ilmu. Cuma orang ini tak mau belajar tasawuf, padahal dia diperbaiki. Walaupun kau kaya silakan, tapi jangan cinta dunia. Itu saja. Makanya tasawuf ini termasuk langka. Dipitnah pula tasawuf ini bilang sesat. Udahlah. Yang sesat ya sesatlah kan. Yang betul ikuti. Umat Islam sebagai pencuri, takkan buat Islam disalahkan? Ya. Apakah Islam salah? Nah, oknum tasawuf itu benar, tapi ada oknum yang salah, jangan disemuakan. Padahal inilah mutiara ilmu. Mutiara ilmu ini tasawuf. Dia menjadi orang yang dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahi la alladzi la ilaha illa huwa. Ya demi Allah, tiada Tuhan kecuali Dia. Dan aku telah mengetahui, dia bilang, ini pengarang kitab ni. Aku telah mengetahui, dia bilang, orang yang dalam hatinya masih masuk dunia, kemudian membagi-bagikan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu pun masih termasuk hijab dari Allah, terhalang dari Allah. Walaupun dia rajin bagi-bagikan, tetapi hatinya masih cenderung kepada itu. Mohon maaf nih Pak ya. Orang lihat orang dermawan itu macam apa? Bagi-bagi berarti dermawan. Ada dua macam. Kalau akhlaknya bagus, cara rezekinya bagus, dibagi-bagikan berarti orang baik. Tapi ada orang cara mengambilnya tak bagus, dia bagi-bagikan sama orang. Itu orang banyak tertipu. Faham tak? Orang dapat caranya tak betul, tapi dia bagi-bagikan sama orang. Idul Adha dia motong sapi, dibagi-bagikan orang kampung 2 kilo. Mana ada orang bagi korban 2 kilo? Senanglah orang miskin 2 kilo lagi. Ya. Sini berapa kilo? Satu orang dapat. Kalau pengkorbannya 2 kilo. Enggak, kasih pakai miskin. Oh, setengah kilo. Setengah kilo. Setengah kilo. Sini sampai 600-700 orang. Dia ini banyak duitnya, 2 kilo satu orang miskin dikasih. Apalah senang orang miskin dapat daging 2 kilo. Jadi kawan saya ini pulanglah ke rumah ibunya. Nah, sampai ke rumah ibunya, dilihat kambing sapi itu 2 kilo. Dia bilang, "Mak, ini 2 kilo ni dari mana dapat?" "Siano hamba Allah," kata dengan si. "Siapa hamba Allah?" "Ayo mak, jangan bohong," tak tahu kata dia. "Siano tu, Siano lah ya sebenarnya. Jangan nama tak boleh." Jadi mak dia bilang hamba Allah, begitu dia beritahu siapa mak hamba Allah tu, disebut namanya Siano tu, itu hamba syaitan mak. Karena udah tahu dah. Anak tu dah tahu cara proses dapat rezeki. Banyak orang tertipu begitu. Dia dermawan, maaf cara ngambilnya tak betul. Untuk menutupi dirinya bahawa dia termasuk orang yang dermawan. Beda Pak. Nah, jadi ini zaman akhir ni. Zaman akhirnya banyak kena tertipu kita ni.
Ngadakan pula tahlilan tu, ramai orang datang. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi, baca maulid lagi di rumah dia. Allahu Akbar. Aduh, jangan dapatkan tak betul. Tapi itu saya katakan, yang begini ini akhir zaman, Pak, ujiannya berat. Jadi nak memurnikan ajaran agama ni akhir zaman juga termasuk orang pilihan dah kita ni. Kita mau belajar ilmu ini akhir zaman ni sudah termasuk pilihan. Ingin membetulkan mana yang dimaui oleh Allah dan mana yang dimaui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir zaman. Jadi ilmu ini mutiara, sedikit dah yang mengamalkan. Tapi harus ada, tidak boleh tidak. Kalau tak ada, kiamatlah sudah. Ya, kiamat sudah. Ya, kemudian wa kana Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili. Abu Hasan Asy-Syadzili. Abu Hasan Asy-Syadzili ini, Pak, ini sufi besar, tokoh sentral tarekat Syadzaliyah. Syadzaliyah itu di Mesir banyak. Tapi dia ni orang Maroko. Ya, Abu Hasan ini orang Maroko, dia Tunisia, dekat Maroko. Rahimallahu taala yaqul, nah dia berkata ni, Pak. La yataraqqa muridun qattu, ya, murid itu tidak akan meningkat posisi batin dia illa an sahhat lahu mahabbatul haqqi taala, sehingga benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rohani kita tidak akan meningkat di sisi Allah kecuali kita dicintai oleh Allah. Nah, terus sambung lagi dia mengatakan, ya, wala yuhibbuhul haqqu ta'ala, dan tidak bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala hatta yabghada dunya wa ahlaha, sehingga dia dingin terhadap dunia dan ahli dunia. Dua syaratnya. Hatinya harus tidak ada dunia dan jangan kumpul sama orang yang cinta dengan rusak jadi. Saya ketemu walaupun ustaz ni kok ngomong sama saya cerita orang kaya. Apa kau ni? Ada cerita lain, orang kaya dia cerita. Gandrung juga kau ni. Boleh kita ceritakan semua, kaya ke, sedang ke, miskin, kita bahas semua. Tapi kok ketemu kagum sama orang banyak duit. Masya Allah, itu duitnya tak berseri gitu. Tak berseri pula sebenarnya. Aduh, saya ingat ni. Ya, mohon maaf, kita bukan menganutkan awak tu, mohon maaf, pembawa agama. Jangan bercerita begitu, ya kan? Nanti melemahkan, kesian orang miskin. Nabi itu tak pernah cerita begitu. Kenapa? Kesian umat itu banyak yang miskin, tersinggung nanti dia. Maka yang belajar ni, Pak, jangan milih-milih orang. Maka Nabi kena tegur. Mohon maaf ni, Nabi kena tegur surah Abasa wa Tawalla. Anja'atil a'ma. Itu berat bagi Nabi. Pelajaran bagi kita selaku pembawa agama. Nabi menghadap pemuka Quraisy, orang-orang kaya pemuka Quraisy, dengan harapan kalau pemuka Quraisy ini masuk Islam, yang lain masuk Islam. Tapi datang Abdullah ibnu Maktum yang buta ini. Dia ingin menerima Islam juga. Bersamaan datang, Nabi tak menghiraukan Abdullah bin Umi Maktum. Nabi fokus kepada pemuka Quraisy yang kaya ini. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang kafir yang datang kepada engkau yang Muhammad belum tentu mengikuti engkau. Ini orang buta ini datang kepada engkau ya Muhammad, sudah pasti bertanya tentang Islam. Langsung sadar Nabi kena tegur. Nabi tidak salah, kan punya strategi, Pak. Kalau pemuka-pemuka itu masuk Islam, yang lain pasti, contohnya raja masuk Islam, gimana rakyatnya? Tetap ada pengaruh. Tapi Nabi kena tegur. Ini orang miskin datang. Ini orang miskin datang, dah pasti menerima Islam. Besok rusaknya, setiap Abdullah bin Umi Maktum berjalan, dia buta. Nabi bimbing dan Nabi tegur beri salam. Masya Allah ya Abdullah bin Umi Maktum, sebab kaulah aku ditegur oleh Allah, kata Rasulullah. Ayat Nabi menghargai orang miskin. Jadi pengajar ini jangan mandang tu nak diajar orang yang berduit dia. Yang miskin pun diajar. Sama semua. Itu gak undangan, orang kaya undang pada datang, orang miskin undang. Ini susah. Ya.
Kita harus samakan semuanya. Semuanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Harus samakan semuanya. Begitu dia. Kata Nabi, tegarlah terhadap orang yang kaya, kau cinta kerana Allah, dan sayangi orang miskin. Selamatlah. Ya, bagaimana Nabi dengan orang miskin itu? Masya Allah. Ya. Kita ni mohon maaf, orang miskin sebelah mata kita mandang. Padahal di situ cacat iman kita. Ya, lanjut lagi terakhir ni. Terakhir. Wa yazhada fi na'imid darain, dan dia zuhud terhadap dua negeri. Wa qala aidan kullu muridin, dan dia juga berkata setiap murid ahabbud dunya, dia cinta kepada dunia, fal haqqu ta'ala yukrihuhu ala hasbi mahabbatiha, maka Allah dingin terhadapnya. Allah tak senang kepada dia, ya, menurut kadar kecintaan hatinya. Makin kuat dia cinta dunia, Allah makin jauh. Itu kadarnya. Makin kuat dia full kepada dunia, tak ada kepada Allah, Allah pun makin jauh daripada orang tersebut. Kathratan wa qillatan, kadar banyak sedikitnya, tengok makin banyak makin jauh dari Allah. Jadi capek kita ibadah ni, Pak. Mohon maaf, siapa ibadahnya beban, berat, menyusahkan, koreksi diri kita, bersihkan hati kita ni. Tobat dengan tobatan nasuha, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak ucapkan la ilaha illallah. Biar Allah ada di hati kita. Merasa cukup, dia sudah tertipu dah. Ya, makanya sifat yang paling bagus tu terima kasih. Yang pertama qanaah, merasa cukup. Yang kedua terima kasih, syukur kepada Allah tu harus. Yang sedikit kita syukuri, apalagi yang banyak. Pernah tak kita bersyukur yang sedikit? Kalau bersyukur yang sedikit berarti betul dah iman kita. Kita yang sedikit sebelah mata, Pak. Yang banyak bawa terkejut. Banyak rezeki dapat ya Allah. Tapi yang sedikit mana pernah kita fikirkan? Padahal yang sedikit itulah kita syukuri, apalagi yang banyak. Terima kasih dengan Allah tu tidak ada, itu masalahnya. Ya, nah, kalau kita menyadari bahwasanya apa yang kita miliki datang daripada Allah, kita tak akan salah jalan. Itu rezeki pasti kita alokasikan di jalan Allah. Yang kedua, iman kita pasti bertambah. Kata Nabi, kalau kau tidak bisa menyembah hak Allah sebagai Allah, kau sembah dengan sebenar-benarnya, tapi sembahlah dia kerana pemberiannya banyak kepada engkau. Situ caranya. Jadi kalau tanda syukurnya bagaimana? Terima kasih ya Allah, hari ini dapat sekian. Ada orang perlu bantu, itu baru betul syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita perlu duit dah hidup. Perlu. Ya. Segala sesuatu perlukan duit. Tapi ingat, duit bukan segala-galanya. Ya, duit bukan segala-galanya. Kalau duit segala-galanya, itulah orang banyak duit itu hidupnya bahagia. Tapi banyak yang susah. Hidup tak tenang, ada yang bunuh diri. Gimana itu? Nah, tidak ada hidup yang paling bahagia kecuali Nabi Muhammad SAW. Hidup sederhana, tapi dikenang sampai sekarang manusia terbaik seluruh dunia. Bukankan kita lagi, Pak. Yang beritahu tu orang Barat. Manusia terbaik nomor 1 Rasulullah SAW. Mana ada nama seperti nama Nabi, kebesaran seperti Nabi, hidup sederhana, harta banyak tapi sedekahnya banyak, tak ada lawan. Makanya kalau kita cerita tentang Nabi, nangis kita, Pak. Nabi apa mengharapkan ni waktu lahir ke dunia ni? Nah, ingin menyelamatkan kita ni. Ini ajaran aku, kata Rasulullah. Ikut, selamat kau dunia dan akhirat, kata Rasulullah. Kalau kau tak ikut aku, kau nanti menyesal. Dalam kubur dah menyesal, apa lagi di akhirat. Nah, itu makanya murni ajaran Rasulullah. Silakan, Allah ada janji, kata Allah, aku ciptakan dunia untuk kalian, kata Allah bilang. Tapi aku ciptakan kalian untuk aku, kata Allah. Jangan dibalik, salah gitu. Nah, jadikan dunia sarana kita untuk mencari redha Allah SWT, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Kalau udah orang dah ribut, Pak, cerita masalah dunia, ada tu dah.
Kenaklah tu tipuan dunia. Ya, inna dunya mata'ul ghurur. Dunia itu kesenangan yang menipu. Yang tak tertipu siapa? Orang yang beriman, yang takwa kepada Allah. Walaupun dia memiliki dunia, tapi dunia tidak bisa menipu dia. Dia yang menggalikan dunia. Itu Pak. Yang paling bagus, dia sahabat, orang-orang ulama dahulu. Dia memiliki dunia, tapi dia mengendalikan dunia. Kok sekarang ini tak boleh tidak, kita harus memiliki dunia. Cuman ini pelajarannya ada. Ada triknya. Bagaimana cara kita selamat dunia sampai akhirat. Itu dia jalannya. Kalau yang bertuhankan dengan hawa nafsu, Itu yang tak pernah cukup, dia hawa nafsu lah Tuhannya. Yang Nabi beribadatkan dapat gunung emas satu, minta gunung emas. Yang kedua, dapat gunung emas yang kedua, minta gunung emas yang ini tak pernah selesai. Yang menyelesaikannya tanah. Masuk dalam kubur, baru dia cukup. Itu kan dah jahat tu bahasa Nabi tu. Bahasa Nabi tu jahat Pak. Sudah menyinggung umatnya tu. Nabi tidak mau macam itu. Macam mana kalau kita posisi begini, bertemu nanti di akhirat dengan Nabi Muhammad SAW? Mau tahu di mana wajah kita? Ayo. Ayo, gimana? Sudah siap belum? Itu saya katakan. Jangan tengok orang. Pertama, mampu agamanya. Kedua, mampu rezekinya. Silakanlah, tidak masalah. Ya, yang penting kita punya kemampuan. Nah, cuma ini kan pelajaran bagi kita. Kita tidak lihat orang ni, ya. Kita kan lihat diri kita masing-masing. Ilmu ini kita melihat diri kita masing-masing, bukan lihat orang lain. Nah, makanya saya sebutkan tadi kan contoh-contoh. Ada di sini agama memperbaiki. Silakan kau miliki dunia, tidak masalah. Kekayaanmu tak terhingga, silakan. Tapi jangan letakkan dalam hati. Itu saja konsepnya. Bagaimana caranya? Ikut ajaran tasawuf. Tasawuf itu tasfiyatul qulub, membersihkan hati dari selain Allah, walaupun kau memiliki dunia. Ada dua nih saya sampaikan. Ini cerita ni dalam kitab Ikazul Imam Syarah Al-Hikam. Waktu dah habis lalu. Ya, tambah sikit ya. Ini dikisahkan dalam kitab itu, Pak. Dia tarikatnya Syadzaliyah. Si adik ini nelayan di kampung. Ya, abangnya ini kerja di istana dekat dengan raja. Tapi raja dulu kalau dekat dengan ulama insya-Allah bagus. Jadi kan dulu pemimpin raja-raja dekat sama ulama pasti lurus dia, kena ada penasihat. Tujuan ulama diletakkan di kerajaan itu tujuannya apa? Nih, mengkapal raja nih, jangan sampai salah jalan. Dan raja maunya begitu. Maka dulu ada mufti. Itu mufti. Ya, abangnya ini dekat dengan raja, hidupnya cukup dengan kemewahan lama-lama. Orang dekat dengan raja, penasihat dan sebagainya. Abangnya di istana, adiknya nelayan di kampung. Adiknya kirim surat. Kirim surat. Permasalahan dia di kampung. Banyak masalah. Si adik ini kirim surat, dibalas sama abangnya. Masalah itu bertubi-tubi datang kepada engkau kerana kau tak pernah mengeluarkan dunia dari hatimu, kata abang. Gimana, Pak? Bingung tak? Abang tinggal dengan raja, hidup kemewahan. Si adik di kampung jadi nelayan. Abang beri nasihat, keluarkan dunia dari hatimu. Ayo. Bingung tak? Jadi kaya itu tidak salah, tapi olah hati itu. Itu tarekat lah. Tarekat tasawuf begitu dia. Hatimu jangan putus dengan Allah. Apapun yang kau miliki, sebanyak apapun, jangan mengganggu hatimu. Inilah dia jalannya. Paham ya? Bukan saya nyuruh benci dunia, enggak. Benci itu maksudnya keluarkan hati. Dunia dalam hati itu saja. Mohon maaf Pak, sekarang ini saya mau sampaikan ya Allah. Saya ini mau terbuka sekarang.
Sekarang jadi ketua masjid sekarang, diambil ketua masjid, budak-budak minta. Begitu dibuka-buka apa data-data tu, duit masjid pun masih juga dipandang. Bukan duit pemerintah, duit masjid, duit umat. Jadi di masjid ini sekarang tak aman dah. Dari pencinta dunia. Mohon maaf ini kita dosa nengok di pasar, di kantor lah. Rumah Allah pun berebut masih orang dengan duit masjid. Ya Allah, kacau lah. Ya, Sianu. Itu saya bilang kan, bukan masjid yang saya pimpin sekarang, masjid lain lagi pun. Ya Allah, lapor sama saya. Yang tertulis sekian, saldo kosong. Kenapa duit tak ada saldonya, tapi tulisan ada, dipakai pengurus masjid. Gila dah. Saya bilang pengurus masjid wajib belajar. Kita dari dalam dulu, betul kan? Apa di luar tu? Allah, baru saya sadar. Bukan makanya wajib belajar tasawuf ni. Tak boleh tak wajib hukum. Kalau tak kacau salah jalan gitu. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.